Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunartiawati dari kelas PAIA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan kompetensi akidah akhlak MTS kelas 9 semester 1. Yang pertama itu tentang pemetaan kompetensi. Di dalamnya itu ada KI, KD, dan juga indikator. Yang akan saya jelaskan itu KD dan juga indikatornya. KD yang pertama itu menghayati kebenaran akan adanya hari akhir. Indikatornya itu penanaman nilai-nilai akan adanya hari akhir. KD yang kedua itu menghayati peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu ada alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jazaa, syirat, surga, dan juga neraka. Indikatornya itu penanaman nilai-nilai keimanan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. KD yang ketiga menghayati kebenaran perintah agama untuk menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan juga inovatif. Indikatornya itu pembiasaan perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. KD yang keempat itu menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Indikatornya itu menjelaskan pengertian tetangga, menjelaskan adab-adab bertetangga yang baik dan juga benar. Dan KD yang selanjutnya itu menghayati kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu. Indikatornya itu pembiasaan menghayati kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu. KD berikutnya menunjukkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Indikatornya itu pembimbingan dalam pembiasaan berperilaku positif yang sesuai dengan keimanan terhadap hari akhir. KD berikutnya menunjukkan sikap taat dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman terhadap peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Indikatornya itu pembimbingan dalam pembiasaan berperilaku positif yang sesuai dengan keimanan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Berikutnya, mengamalkan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya itu pembiasaan perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. KD yang berikutnya menunjukkan sikap hormat dan toleransi sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan juga tetangga. Indikatornya itu mendemonstrasikan adab Islami kepada tetangga dalam kehidupan sehari-hari. KD yang selanjutnya itu menunjukkan sikap hormat dan toleransi sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan juga tetangga. Indikatornya itu mendemonstrasikan adab Islami kepada tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu KD yang berikutnya menunjukkan sikap pemberani dan tegas sebagai implementasi keteladanan sifat-sifat utama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu. Indikatornya itu pembiasaan meladani sifat-sifat utama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya itu memahami hakikat, dalil atau buktinya, tanda-tanda dan hikmah beriman kepada hari akhir. Indikatornya itu menjelaskan pengertian hari akhir, menjelaskan dalil akli dan nakli hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir, mengidentifikasi fenomena atau tanda-tanda hari akhir, menganalisis contoh perilaku orang yang mengimani hari akhir. Lalu KD yang selanjutnya memahami peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Indikatornya itu menjelaskan pengertian macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, mengidentifikasi peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. KD yang berikutnya menganalisis pengertian contoh dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Indikatornya itu menjelaskan pengertian berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif, dan juga menjelaskan dampak berilmu, kerja keras, dan produktif dalam fenomena kehidupan. Selanjutnya, menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan juga tetangga. Indikatornya itu pembimbingan dalam pembiasaan. KD berikutnya menganalisis kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu. Indikatornya itu mengidentifikasi sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu yang perlu diteladani, menjelaskan hikmah yang bisa diambil dari kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Aisyah radhiyallahu anhu, menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu, serta memahami keteladanan sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin dengan fenomena yang ada sekarang. Lalu berikutnya mengomunikasikan dalil akli dan nakli serta hikmah beriman kepada hari akhir. Indikatornya itu menyajikan dalil akli dan nakli tentang hari akhir, menuliskan hikmah beriman kepada hari akhir. Lalu yang selanjutnya itu menyajikan dalil tentang peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Indikatornya itu menuliskan dalil tentang peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Selanjutnya, mengomunikasikan contoh penerapan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya itu
menunjukkan fenomena atau contoh dan dampak berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, serta menceritakan kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Yang berikutnya itu mensimulasikan ada bergaul dengan saudara, teman, dan juga tetangga. Nah, indikatornya itu mendemonstrasikan adab islami kepada tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, atau KD yang terakhir itu mengomunikasikan hasil analisis kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu. Indikatornya itu menyajikan cuplikan kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu serta menceritakan kembali kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya pengorganisasian kompetensi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau cara mengorganisasikan kompetensi. Dari pemetaan kompetensi yang sudah jelaskan tadi, selanjutnya itu mengorganisasikan KD-KD yang aspek materinya itu memiliki kesamaan ke dalam satu tema. Jadi cara mengorganisasikannya itu kita ambil satu kompetensi dasar dari masing-masing kompetensi inti yang memiliki kesamaan aspek materi. Jadi misalkan kita buat bagan, lingkaran tengah itu diisi dengan konteks tema yang dihasilkan. Sedangkan lingkaran di sampingnya, misalkan ada lingkarannya itu ada 4 di bagian sisinya. Nah, itu tuh merupakan KD atau kompetensi dasar. Lalu selanjutnya kita akan menghasilkan konteks tema teks unit yang relevan. Jadi kita akan menghasilkan tema. Tema 1 itu iman kepada hari akhir dan alam gaib yang dihasilkan dari KD 1.1, KD 2.1, KD 3.1, KD 4.1, KD 3.2 dan juga KD 1.2. Sedangkan tema yang kedua itu akhlak terpuji kepada diri sendiri. Dihasilkan dari KD 1.3, KD 4.3, KD 3.3 dan juga KD 2.3. Tema yang ketiga itu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dihasilkan dari KD 1.4, KD 2.4, KD 3.4, dan juga KD 4.4. Nah, yang terakhir itu atau tema yang keempat, kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Dihasilkan dari KD 1.5, KD 3.5, dan KD 4.5. Yang selanjutnya, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks tema teks unit yang relevan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. 1. Melalui penanaman konsep keimanan, peserta didik dapat memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau buktinya, serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Di sini saya hanya mengambil satu tema, yaitu beriman kepada hari akhir. Yang kedua itu, melalui uswah, peserta didik dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga itu melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir dengan santun. Yang keempat, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir dengan sopan. Yang kelima itu melalui inquiry, diskusi, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang hari akhir. Dan yang keenam atau yang terakhir itu melalui tayangan video peristiwa bencana alam, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Sedangkan materi pembelajarannya itu yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati akan kebenaran datangnya hari akhir. Yang kedua, dalil nakli dan akli tentang hari akhir. Yang ketiga, macam-macam hari akhir. Dan yang keempat, tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Lalu metode pembelajarannya itu ceramah, tanya jawab, presentasi, dan juga diskusi. Lalu ada juga media, alat atau bahan, juga sumber pembelajaran. Medianya itu ada papan tulis dan juga flash disk yang berisi tayangan peristiwa bencana alam. Sedangkan alat atau bahannya itu lem dan juga gunting. Nah, sumber pembelajarannya itu ada buku paket akidah akhlak Al-Quran dan terjemahannya lingkungan alam. Lalu yang selanjutnya itu ada ide-ide pembelajaran. Jadi dalamnya itu ada kompetensi dasar. KD yang pertama itu kan menghayati kebenaran akan adanya hari akhir. Nah, ide-idenya itu membaca dan menelaah berbagai literatur untuk dapat menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir dengan benar.
Yang kedua itu memahami peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Idenya itu menalar dengan mencari kisah-kisah atau fenomena yang menggambarkan hari akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.